Morning, my friends and my teachers. Sebagai lagu pembuka, kita buka agenda nomor 42, Behold What Manner of God. Udah ya? Kenapa? Buka agendamu nomor 42, Behold What Manner of Love. Judulnya, Behold What Manner of Love. Untuk lagu terakhir, buka agendamu nomor 152, Into My Heart. Buka agendamu nomor 121, Soon and Very Soon. Soon and very soon, we are going to see the
padamu nomor 7 Haleluya. Shalom, good morning to all my dearest teacher and friend in Jesus Christ. Welcome to our week of prayer this morning. We are so grateful that this morning we can still worship Him together. Let us invite the Holy Spirit to begin our worship. Amen. Let us bring praise to God by singing a song as the opening song is able number 100. Let's pray. Dear Heavenly Father, now we gonna worship this morning. So bless us to be a good boy and a good girl so we can be smart and bless our teacher and friends. Thank you, Lord, for your kindness to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. A special song from grade 5B. Kali ya. Supaya kudus hadir bersama kita. Kita harus bersabar karena pendeta bertiga. Jadi anak-anak tolong bersabar dan berdoa supaya tidak sebentar lagi. Baik, sekarang kita akan serahkan untuk lagu spesial. Yang sudah dibacakan lagu spesial kelas 5B. Silakan kelas 5B menyumbangkan lagunya.
mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas segala berkat kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkuasalah Engkau dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami boleh tenang mendengarkan firman yang akan kami dengarkan. Doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, teman-teman yang sudah bernyanyi tadi, dan teman-teman yang mendampingi saya di depan ini. Mari adik-adik kita bertenang, sebentar saja kita akan mendengarkan sedikit firman pada pagi hari ini. Pada hari pertama, kita sudah mendengarkan bagaimana menjadi seorang berharga dengan menghidupkan kehidupan yang benar. Lalu pada hari yang kedua, kita sudah mendengarkan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan yang pasti, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Lalu pada hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana hukum Allah itu. Saya yakin dan percaya kita semua anak-anak di tempat ini sudah sering mendengar hukum Allah. Semalam pada saat kami konseling dengan beberapa teman kita, sahabat kita, saya bersyukur ada banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali cerita yang boleh kami diskusikan. Dan di luar bayangan saya, ternyata pertanyaan mereka ini luar biasa juga pertanyaannya, jauh juga pertanyaannya. Saya tidak kira sampai ke sana. Rupanya sampai juga ke sana mereka ini. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita berbicara dari hari pertama sampai hari ini juga nanti, anak-anak terkhusus 6 ya, kelas 6 pasti sudah bukan barang baru. Baiklah, hukum Tuhan. Tadi teman kita sudah membacakan yang menjadi ayat inti kita pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat ayat inti kita di mana pagi hari ini? No. Matius 5 ayatnya yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hari pertama kita sudah mendengarkan, ketika kita menjadi seorang yang berharga, anak-anak didik yang berkualitas, mempunyai harga jual yang tinggi, adalah dengan cara menjalani hidup yang benar. Dan pada pagi hari ini, bagaimana cara hidup kita yang benar adalah dengan cara menuruti akan hukum Allah. Mazmur 89 ayatnya yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Lihat adik-adik, bagaimana perlunya penurutan akan hukum Allah itu. Dan hukum Allah ini adalah dasar pemerintahan daripada surga. Saya yakin dan percaya, bukan hanya yakin, tapi kita tahu
Indonesia kita ini punya begitu banyak hukum, punya begitu banyak undang-undang yang menjadi dasar utama negara kita ini. Tuhan itu baik, Dia kasih bukan sebegitu banyak sebagaimana yang kita ketahui undang-undang kita. Lalu kita bisa lihat dalam Mazmur 19, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna. Kenapa adik-adik? Kenapa? Mazmur 111 lebih lanjut lagi ayat 7 sampai 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kokoh dan seterusnya. Kalau kita berbicara mengenai kekokohan, ini adalah bagaimana durasi yang panjang. Bukan hanya sampai 1-2 tahun. Dan ini katanya bukan hanya kokoh, tapi teguh dikasih. Jadi bukan hanya 1-2 tahun. Dan prinsip-prinsip hukum Allah itu kekal. Kekal. Tidak ada yang seharusnya. Dari dulu, sekarang, sampai esok, seharusnya tidak akan pernah berubah. Karena ini sifatnya kekal. Bukan temporary, bukan berubah-ubah, atau bukan seperti undang-undang kita yang bisa diamandemen. Kalaupun mau diamandemen, hanya tangan Tuhan sendirilah yang boleh mengamandemenkan hukum Tuhan ini. Kenapa? Karena hukum ini diberikan langsung oleh Tuhan lewat nabinya Musa. Dan ini dituliskan langsung dengan tangan Tuhan itu lewat 2 loh batu diberikan kepada Musa. Dan kalaupun nantinya kedua loh batu ini, hukum ini akan diamandemen, tangan Tuhan sendirilah nantinya juga yang akan merubah ini. Tapi sampai saat ini yang kita ketahui, hukum ini sifatnya kokoh, seterusnya, dan kekal. Tapi banyak yang menyalahartikan hukum ini, adik-adik semua. Yang sebenarnya, seyogianya, di dalam Alkitab memang ada banyak sekali hukum yang Tuhan ikuti juga. Ada hukum sipil, ada hukum upacara, ada hukum kesehatan, dan ada hukum moral. Kalau hukum yang datangnya dari Tuhan, ini hukum moral. Jadi berbeda ini adik-adik dengan hukum sipil, hukum upacara, dan hukum kesehatan. Memang benar, ketika Yesus datang yang pertama, Yesus datang ke bumi ini pada waktu penyalibannya, kedatangannya yang pertama, Dia mensudahi hukum, tapi bukanlah hukum perintah Tuhan. Bukanlah hukum moral yang keempat tadi. Namun hukum sipil, hukum upacara, hukum kesehatan. Ini juga semalam ada menjadi diskusikan dengan anak-anak kelas 6. Jadi ada hukum dan ini berbeda dengan hukum yang Tuhan berikan dengan tangan Dia. Sama contohnya seperti kalau pada saat zaman Nuh dan lain-lain mereka masih berkurban. Ketika mereka berdosa, mereka bawa korban ke mezbah, di sana dipotong, diserahkan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah disalibkan, kurban ini sudah tidak berlaku. Karena memang ini hukum yang melambangkan yang akan datang
Tuhan itu sendiri yang akan menjadi korban untuk semua manusia. Jadi ada perbedaan di sini. Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama dan manusia. Kalau hukum upacara adalah hukum yang mengatur Ka'bah, mengatur agama bangsa Israel yang menunjuk kepada Mesias. Hukum kesehatan adalah hukum yang mengatur tentang berhubungan dengan makanan, kebersihan, sanitasi, penyakit, dan sebagainya. Lalu hukum moral adalah hukum 10 perintah yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Jangan percaya dengan hati sendiri, adik-adik semua. Anak-anak kami, jangan percaya dengan hati sendiri. Kenapa? Karena sifat manusia adalah sifat yang mementingkan diri, egois, dan sifat yang berdosa. Karena memang kita masih hidup di dunia yang berdosa. Jadi kecenderungan hati kita adalah hati yang berdosa. Oleh sebab itu Amsal dengan bijak berkata, jangan percaya hatimu sendiri. Karena kalau kita percaya adalah orang bebal. Diperkirakan bahwa ada 35 juta undang-undang untuk mengendalikan perilaku manusia, tetapi yang kepada Maha Kuasa hanya memberi 10 perintah. Jadi hanya 10 perintah untuk Tuhan, ada banyak perintah untuk manusia. Kembali saya mau bacakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan di ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kau akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Adik-adik semua, gampang saja kalau kita mau melihat siapa yang menjadi murid Tuhan. Gampang saja ketika kita mau melihat siapa yang bersama dengan Tuhan adalah dengan menuruti perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Luar biasa ini adik-adik. 1 Yohanes 5 ayat 3. Apa? Kali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah, ini dia. Mari kita lihat adik-adik. Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kembali kita menuruti perintah-perintahnya. Dan Tuhan berkata yang sama di dalam Yohanes 5 ayat 3. Dan Tuhan katakan lebih lagi bahwa perintahnya itu tidak berat. Tidak berat, Tuhan sendiri katakan itu. Kenapa? Karena manusia yang Tuhan lihat memberat-beratkan hukum itu. Ya jadilah ayat yang kita lihat di depan ini. Semua adalah bagaimana penurutan akan perintah Tuhan. Lalu kita lanjut lagi. Apa perintah Tuhan tadi sudah kita bacakan? Perintah Tuhan adalah yang terdapat dalam
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 atau sampai habis itu. Lalu tibalah kita yang menjadi ayat inti sekali lagi kita tadi. Ada 1 sampai 10 perintah hukum Taurat. Matius katakan di ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi berbeda di sini, menggenapi dan meniadakan itu dua hal yang berbeda. Bukan sama. Ketika kita bicara meniadakan artinya dihilangkan. Tapi tidak, Matius katakan. Lalu lanjut ayat 18 yang menjadi ayat inti kita. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lebih mudah bumi dan langit rontok daripada hukum Allah rusak, adik-adik. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demi kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Tuhan. Perhatikan adik-adik, siapa yang meniadakan, siapa yang mengajarkan, bukan hanya meniadakan, mengajarkannya juga, mereka akan duduk di tempat yang paling rendah, itulah di neraka. Lalu pertanyaannya, saya berdiri di depan ini, saya berani membicarakan hukum Taurat karena saya tahu ini yang benar dan saya tahu tidak akan berada di tempat yang rendah sebagaimana Matius lakukan. Oleh sebab itu mari kita melakukan, bukan hanya melakukan perintah Tuhan, tapi mengajarkannya segala perintah hukum Taurat. Lakukan, bukan hanya lakukan, ajarkan kepada teman sahabat kita. Kata Matius, ketika kita melakukan dan ajarkan, kita akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sekali lagi yang menjadi ayat tema besar kita, Amsal 4 ayat 13. Anak-anak semua, mari kita pegang, mari kita pelihara apa yang menjadi perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Now let us see the second special song will be offered by grade 4A.
Thank you for grade 4A. To close our week of prayer this morning, let us sing our closing song, I've Got Peace Like a River, number 87. Like the river, I've got peace. Like the river, I've got peace. Like the river in my soul. I've got peace like the river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like emotion. I've got joy like emotion in my soul. I've got joy like emotion. I've got joy like emotion. I've got joy like emotion in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah sebagaimana Matius berkata, kami boleh melakukan serta mengajarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Berkati anak-anak didik kami yang bersama dengan kami pada pagi hari ini, biarlah kepintaran daripada surga menjadi bagian daripada mereka sekalian ya Bapa. Memberkati juga orang tua, bahkan guru-guru, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di luar sana. Biarlah memberkati segala usaha tangan mereka agar boleh mencukupi akan kebutuhan daripada anak-anak di tempat ini ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus kami. Amin. Tes. Oke. Kebaktian kita udah selesai, boleh tenang sebentar ya. Silakan duduk dulu. Tolong diperhatikan. Tentu kita berterima kasih untuk pendeta yang mengutarakan firman pada pagi hari ini. Kita lambaikan tangan kita untuk ucapkan terima kasih. Baik, sudah. Pagi ini ada pengumuman yang penting kita perhatikan. Tolong supaya diperhatikan ya. Untuk hari ini tidak ada konseling berhubung karena pendeta tidak bisa. Karena bayinya di rumah sedang kurang sehat. Jadi harap maklum ya. Maka besok akan diadakan konseling. Tapi hari ini tidak ada konseling. Kemudian yang kedua, untuk hari Jumat akan ada kuis. Akan ada kuis, jadi anak-anak yang mendapat nilai yang baik hari Jumat
akan dapat hadiah. Oleh sebab itu masih ada waktu 2 hari lagi, tolong diperhatikan, dicatat ya. Dan dibaca-baca di rumah. Agar hari Jumat bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk ambil bagian besok, ambil bagian besok hari Kamis. Untuk song service dari kelas 4A, MC-nya dari 4B, song leader dari 5A. Doa buka 2A, doa buka dan ayat inti ya, dari 2A. Special song kelas 4B, lagu tema, song leader ya 5A. Kemudian spesial kedua kelas 3. Sekali lagi saya baca supaya diperhatikan. Song service kelas 4A, MC 4B, song leader 5A, doa buka dan ayat inti dari 2A, spesial song pertama 4B, lagu tema song leader, spesial song kedua kelas 3. Demikian untuk yang ambil acara pada besok. Anak-anak, kita akan keluar dengan teratur. Siapa yang lebih tentram dan tidak ribut, itulah yang duluan. Shh. Nanti bisa ini belakangan kalau mereka nggak teratur ya. Dan jika keluar, tidak boleh dorong-dorong, jalan perlahan di gereja, turun dengan tertib. Tidak boleh dorong-dorong teman. Oke, silakan diiringi dengan musik. Silakan. Ya. Oke, ready? Silakan. Teratur ya, tidak boleh dorong-dorong teman. Lanjut. Way beyond the blue. Lord, oh Lord, remember me. Do Lord, remember me. Lord, remember me. Way beyond the blue. I took Jesus as my Savior. Yang ambil bagian besok supaya tinggal ya. I took Jesus as my Savior. Oke, dari sini. Ambil bagian tinggal, tapi kalau yang untuk lagu nggak usah. Lanjut. I took Jesus as my Savior, it take me to way beyond the blue. Do Lord, remember me. Do Lord, remember me. Do Lord, remember me. Way beyond the blue. I put the hope in glory and let aside the sun. In glory and let aside the sun.